Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang kepada Bapak Novi Sopwan, MSI selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi. Sebelum kami menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yakni ada saya Afnin Khafifah sekaligus sebagai moderator, dan ada rekan saya Normalita Indah Aulia, Saskia Khairunisa, Atia Zakia, dan Muhammad Naufal Hilmi. Di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi yang berjudul Hak Asasi Manusia. Langsung saja, materi pertama kita akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, hak asasi manusia merupakan terjemah dari human right atau hak manusia. Dalam bahasa Belanda disebut dengan mensenrechten. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Hilmi. Kepada Saudara Hilmi, kami persilahkan. 2. Teori hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia itu dibagi menjadi 3. 1. Teori hukum alam. 2. Teori kontrak sosial. 3. Teori relativisme budaya. Yang pertama adalah teori hukum alam. Teori hukum alam mendasarkan hak asasi manusia pada alami moral, agama, atau bahkan biologis agar independen dari hukum manusia yang sementara atau bersifat kebiasaan. Socrates, Plato, dan Aristoteles mengemukakan adanya keadilan alam atau hak alamiah ius natural. Plato sebagai salah satu tokoh teori hukum alam telah berjasa dengan meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak asasi manusia. Konsepnya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Yang kedua yakni teori kontrak sosial. Penggagas teori ini adalah Thomas Hobbes. Menurutnya manusia semuanya mempunyai sifat sama, yang dalam keadaan alamiah ingin mempertahankan kebebasannya dan kebebasan orang lain. Konflik dan pertikaian baru muncul ketika manusia mengikuti nalurinya itu. Untuk menghindari konflik dan pertikaian, manusia harus melepas hak untuk bebas bertindak sekemauan sendiri dengan bersatu melalui perjanjian sosial. Perjanjian ini bukanlah diciptakan antara penguasa dan warga negara, namun diciptakan sendiri oleh warga negara tersebut. Mereka telah sepakat untuk membentuk penguasa atau pemerintah yang berkewajiban mengupayakan perdamaian dan perlindungan warga negara sehingga mereka merasa aman. Sesudah terbentuknya pemerintah, maka selanjutnya hak-hak warga negara menjadi lenyap dan warga negara tidak bisa melakukan pemberontakan. Yang ketiga yakni teori relativisme budaya. Dalam teori ini dinyatakan bahwa tidak ada suatu hak asasi manusia pun yang bersifat universal, karena tradisi yang berbeda dari budaya dan peradaban membuat manusia menjadi berbeda, kecuali ketika manusia mengalami keadaan desosialisme atau dekulturalisme. Ide relativisme budaya ini berargumen bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Oleh karenanya hak asasi manusia perlu dipahami dalam konteks kebudayaan dari setiap negara. Ini dikarenakan semua kebudayaan memiliki hak hidup dan martabat yang sama yang harus dihormati oleh semua. Ide ini banyak dikemukakan oleh para pimpinan negara berkembang dan pimpinan negara Islam. Yang paling terkenal. Terima kasih moderator atas waktunya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu ciri khusus hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia ada 4. Yang pertama, bersifat tetap. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu bersifat utuh. Artinya hak asasi manusia bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Maksud sifat HAM yang utuh dan tidak dapat dibagi adalah semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga yaitu bersifat hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang terakhir yaitu bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Oke, next. Materi yang keempat yaitu macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti bahwa seseorang berhak atas hak-hak tersebut karena ia adalah manusia. Jadi, setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak itu, dan hal ini merupakan sarana etis serta hukum untuk melindungi individu, kelompok, dan golongan lemah. Terdapat pembagian bidang, jenis, dan macam hak asasi manusia dunia, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak asasi pribadi ini juga mempunyai hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama, dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua yaitu hak-hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Contohnya yaitu kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu, dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga yaitu hak-hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih atau dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut: hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang keempat yaitu hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang meliputi hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang kelima yaitu hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right, yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini meliputi hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Yang terakhir yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right, yaitu peraturan dan penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini meliputi hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.
Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut, sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia. Baik, itu saja dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya lanjutkan. Landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Pengertian hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara. Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar untuk menjamin terpenuhinya HAM setiap warga negara Indonesia. Dalam landasan hukum tersebut dijelaskan mengenai hak yang didapat setiap warga negara Indonesia. Berikut landasan hukum HAM di Indonesia. A. Pancasila. Mengutip dari jurnal Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia 2018, karya Sri Warjiati. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung makna atau pemikiran. B. UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara saja, namun juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Pada pasal 28C Undang-Undang 1945 dijelaskan jika setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain serta menjalankan hak dan kebebasannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Undang-undang ini memuat hak dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Contohnya pasal 17 yang membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum. Undang-undang ini atas 106 pasal yang membahas hak asasi setiap warga negara Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga membahas ketentuan hukum yang berkaitan dengan adanya pelanggaran HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan lain sebagainya. D. TAP MPR Nomor 17 Garing MPR Garing 1998 tentang hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini menugaskan lembaga tinggi negara serta aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, serta menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk menghadapi masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Pemerintah harus dengan sigap memberantas kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selain memberantas, pemerintah juga bisa memberikan pengertian tentang pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Sejatinya, manusia memiliki hak yang harus saling dihormati antar manusia yang lain. Dengan begitu, Indonesia akan lebih damai karena tidak adanya lagi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik itu dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Pelanggaran hak asasi manusia ini dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pelanggaran hak asasi manusia berat dan pelanggaran hak asasi manusia ringan. Yang pertama, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berkategori berat antara lain, yang pertama, pembunuhan secara sewenang-wenang. Ini maksudnya, pembunuhan yang tidak mengikuti keputusan pengadilan dan hukum yang berlaku, jadi sewenang-wenang. Yang kedua, melakukan segala bentuk penyiksaan. Yang ketiga, melakukan sistem perbudakan dan diskriminasi secara mati. Yang keempat, pembunuhan secara massal. Dan yang terakhir, menghilangkan seseorang secara paksa. Adapun juga kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berkategori ringan, yaitu yang pertama, melakukan kekerasan, pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan pencemaran nama baik seseorang. Yang ketiga, melakukan pengancaman. Yang keempat, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasi. Dan yang terakhir, menghalangi seseorang dalam melakukan perjalanan. Jadi, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berkategori ringan ini tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang ataupun individu yang lain. Jadi lebih ke melakukan penganiayaan seperti pencemaran nama baik gitu, memukul, terus mencemooh, menghina,
atau jambak-jambakan gitu. Tuh, yang sekiranya melukai fisik tapi tidak sampai menghilangkan nyawa tersebut. Berbeda kalau dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berkategori berat. Itu sudah pasti menghilangkan nyawa seseorang. Karena di kasus pelanggaran HAM yang berat ini pasti sudah berhubungan dengan pihak yang berwenang ataupun kepolisian. Karena mereka sudah menghilangkan nyawa seseorang. Mungkin cukup seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai contoh pelanggaran hak asasi manusia. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selebihnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dari poster tersebut. Yang pertama yakni ada lambang Garuda. Di sini Garuda memiliki makna bahwa bangsa Indonesia merupakan negara berasaskan Pancasila dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-berbeda tetapi tetap satu jua. Dan gambar yang kedua yakni ada lambang tangan yang memegang timbangan. Di sini kami mengartikan bahwa kita sebagai masyarakat yang hidup di negara demokrasi yang berlandasan hukum yakni Indonesia, di mana setiap masyarakat berhak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dalam hidupnya masing-masing. Gambar yang ketiga yakni gambar sekelompok orang yang membawa bendera. Di sini kami maknai bahwa sebagai masyarakat Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat yakni tulisan Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Ini mengartikan bahwa hak asasi manusia telah tercantum dalam aturan negara yang diresmikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Yang kelima yakni 10 Desember. Di sini 10 Desember adalah tanggal di mana terbentuknya hak asasi manusia. Itu tadi presentasi dari kelompok saya, kelompok 4. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.